Pagi semua, ya kita bersyukur kita boleh bertemu lagi meskipun hari ini Mister hanya bisa share video kepada kalian. Mister akan menjelaskan lanjutan materi daripada minggu lalu dan Mister berharap kalian secara mandiri belajar ya. Meskipun Mister tidak bisa memantau kalian satu persatu atau tidak bisa melihat kalian langsung, tapi ingatlah bahwa Tuhan melihat kalian ya. Jadi silakan belajar secara mandiri lewat video ini. Mister akan menjelaskan poin-poin lanjutan daripada apa yang Mister sudah jelaskan pada minggu lalu. Oke, sebelum kita memulai, sebelum Mister menjelaskan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami sehingga kami boleh berjumpa kembali meskipun hanya lewat online Tuhan, dan pada kesempatan ini hamba-Mu akan men-sharingkan materi lewat video pembelajaran, kiranya menolong agar anak-anak kami, anak kelas 12 bisa mengerti apa yang hamba jelaskan meskipun dalam banyak keterbatasan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, pimpin anak-anak kami, apapun menjadi pergumulan mereka, kiranya Engkau sendiri yang menjawab dan melepaskan mereka dari setiap masalah ataupun apa yang mereka hadapi, Bapak. Terima kasih Bapak, pembelajaran pada hari ini, khususnya pembelajaran agama, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, jadi pada minggu lalu, ya Mister sudah menjelaskan mengenai praktik demokrasi di Indonesia. Terutama sudah disinggung mengenai bagaimana transisi atau perubahan dari Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto ke reformasi. Ya, Mister yakin kalian masih mengingat akan hal itu, dan pada saat ini Mister akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, oke, praktik demokrasi di Indonesia. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa kita harus bersyukur ada di negara Indonesia. Ya, saat ini kita sudah masuk di era reformasi di mana ya kebebasan-kebebasan kita ya diperhatikan itu. Dan hak atau HAM kita ya cukup diperhatikan meskipun tidak 100%, tapi itulah kelemahannya. Nah, kita yakin bahwa di setiap negara atau setiap tempat pasti ada kekurangan-kekurangan, termasuk di negara kita Indonesia pun terjadi hal demikian. Namun kita bersyukur setelah masa Orde Baru berakhir, maka hak asasi manusia semakin diperhatikan. Ya, kita semakin bebas meskipun kadang-kadang seperti yang Mister bilang, kebebasan yang ada itu terkadang bablas. Ya, contohnya, ya kan sekarang kita bebas, boleh berpendapat, boleh mengkritik, kadang-kadang berlebihan mengkritiknya. Bahkan Presiden contohnya dikatakan, oh dia itu PKI, orang PKI, dia itu orang komunis. Padahal itu komunis adalah paham yang sangat bertentangan dengan negara kita, dan bahkan karena adanya isu tentang komunis itu maka si Soekarno lengser jabatannya ya sebagai presiden. Karena itu ya meskipun kita sudah bebas tapi jangan sampai kebablasan karena itu ya. Nah, sekarang kita akan melanjut. Nah, yang lalu kita Mister sudah sempat menjelaskan tentang pergulatan, atau pergulatan berarti bergulat, berarti bertarung, berjuang gitu ya. Nah, pergulatan bangsa Indonesia di bidang demokrasi dan HAM. Nah, dalam bidang demokrasi sebenarnya ya setelah masa Orde Baru sebenarnya demokrasi kita boleh dikatakan sudah semakin baik ya, karena tidak lagi pemerintah yang otoriter, karena menurut pandangan banyak orang dan menurut apa yang kita bisa baca di media juga bahwa pada masa Orde Baru itu otoriternya sungguh luar biasa. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang berkutik di hadapan TNI
atau tentara ya. Karena mantan presiden kita Pak almarhum Soeharto itu merupakan tentara dulunya. Jadi bahkan kemarin Mister membaca dari Profesor Renal Kasali, dia katakan bahwa pada masa Orde Baru itu yang menjadi pejabat itu rata-rata TNI. Jadi jangan macam-macam sama TNI kayak gitu, tentara Indonesia ya. Ya karena di pucuk pimpinan adalah orang dari TNI, makanya seperti itu yang terjadi ya. Jadi tidak ada yang bisa main-main dengan tentara. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, jadi yang lalu Mister review sedikit bahwa dalam pergulatan dalam bidang demokrasi dan HAM selalu diakhiri ataupun diawali dengan pertumpahan darah. Ya, pada masa peralihan Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno, kemudian menuju kepemimpinan Soeharto, itu terjadi pertumpahan darah. Ya, karena adanya ambisi kepemimpinan, maka segala cara dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, karena itu maka pertumpahan darah pun tak terelakkan lagi, itu pun pasti terjadi. Itu terjadi pada masa akhir atau transisi ataupun ketika Soekarno akan lengser, itu terjadi pertumpahan darah luar biasa. Kemudian pada masa peralihan Orde Baru ke reformasi mulai tahun 97 dan puncaknya 98, itu pun terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Banyak mahasiswa yang hilang. Nah, kalau biasa suatu hal yang beredar di masa Orde Baru adalah berani macam-macam sama pemerintah, besok akan hilang kayak gitu ya. Sama juga banyak mahasiswa yang hilang karena mereka demo memprotes kebijakan Soeharto dan pemerintahannya, dan banyak mereka yang hilang. Macam-macam kepada pemerintah ya hilang, akan dihilangkan nyawanya seperti itu ya. Itu yang terjadi. Jadi kita nih mengalami pergulatan atau perjuangan dalam bidang demokrasi dan HAM. Itu yang Mister mau review sedikit. Nah kemudian, nah sekarang pun terkadang kita pun berteriak-teriak, hak saya harus diperhatikan, hak kebebasan saya harus diperhatikan. Namun terkadang kan seperti Mister bilang tadi, ketika terjadi kebablasan maka penjara sudah menanti kayak gitu. Ya. Contoh seperti Jerings SID, itu kan banyak orang yang berkata bebaskan Jerings, ya, digaungkan di medsos lah, di jalan-jalan bisa lihat ada tulisan bebaskan Jerings. Nah, sebenarnya dia mempergunakan kebebasan untuk mengkritik, tapi mungkin dia berlebihan sehingga dalam hal ini IDI, yaitu Ikatan Dokter Indonesia, karena mereka katakan karena si siapa Jerings itu kan mengatakan IDI itu berarti Ikatan Drakor Indonesia gitu. Baru dia juga mengatakan bahwa IDI khususnya Bali itu merupakan kacung dari organisasi yang WHO ya, organisasi WHO ya, merupakan kacung karena menurut dia virus corona ini merupakan konspirasi kayak gitu. Tapi pada akhirnya ya dia bebas berbicara, pada akhirnya mungkin dia kebablasan, akhirnya dia harus menanggung pahitnya atau dinginnya jeruji besi ya kayak gitu. Tapi di negara kita Indonesia ini ketika masuk reformasi, saya pikir HAM atau hak masyarakat itu benar-benar sebenarnya sudah cukup diperhatikan meskipun belum 100%. Kita tetap maklum dan sebagai anak Tuhan tentunya kita harus selalu doakan kayak gitu supaya ada perubahan semakin baik ke depannya. Ini ya, ini ilustrasi bahwa dapat dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan perkembangan menuju perbaikan ya. Sejak tahun 98, berarti sejak Orde atau era Orde Lama berakhir menuju reformasi sudah ada perbaikan ke arah yang lebih baik. Meskipun tidak dalam sekejap langsung langsung top, langsung bagus. Tidak demikian, tetapi ada perbaikan demi perbaikan. Ya, sampai sekarang pun Mister yakin dan kalian pun pasti sering memperhatikan di media
di media bahwa ada selalu perbaikan-perbaikan, meskipun ada satu dua kasus yang di blow up, yang apa yang dimunculkan kadang-kadang itu untuk memperlihatkan bahwa HAM di negara ini belum benar-benar diperhatikan, atau hak asasi manusia, mungkin hanya kasus-kasus tertentu yang diangkat gitu ya. Tapi harus diakui bahwa ada perbaikan sejak era Orde Lama berakhir dan kita masuk ke reformasi, itu ada perbaikan ya, dan merupakan salah satu tonggak sejarah di Indonesia. Nah itu makanya saya katakan itu hal yang harus kita syukuri sebagai anak-anak Tuhan, bahwa ketika ada perbaikan, contoh hal jika misalnya ada suatu hal yang tidak baik, ketika kita mau hal ini baik dan terjadi perbaikan, tentu kita senang. Nah, kita pun senang meskipun banyak hal mungkin yang masih jauh dari harapan. Tapi kita sebagai anak Tuhan patut mendoakan pemerintah kita, pemimpin kita, agar mereka bertindak bijaksana, agar mereka lebih membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi, dan benar-benar memperhatikan hak asasi manusia. Nah itu yang harus diperhatikan. Ya, tapi intinya satu hal, sudah ada perbaikan. Itu kata kuncinya, berarti sudah ada perbaikan di masa reformasi ini. Nah, pencapaian awal, ya, pencapaian awal maksudnya hal apa yang awalnya terjadi setelah masa Orde Baru berakhir dan diganti dengan Orde Reformasi atau diganti dengan Reformasi. Reformasi diawali dengan pemerintahan atau pergantian presiden dari Soeharto, kemudian digantikan oleh Bahrudin Yusuf Habibie atau Pak Habibie. Ya. Nah, ketika pencapaian awal, kayaknya ketika Habibie mulai memerintah sebagai presiden, meskipun dia tidak begitu lama menjadi presiden Indonesia, tapi langsung ada perubahan, adanya freedom, yaitu kebebasan, terutama ke pers. Nah, yang lalu misalnya sudah sempat singgung bahwa pada masa Orde Baru, kebebasan pers itu benar-benar dihalangi gitu ya. Jadi pers itu, jurnalis tidak bisa bebas mengkritik, bebas berkata-kata, tidak sama seperti sekarang. Jadi seperti misalnya bilang, contohnya dulu, kalau misalkan harian Kompas ya, misalnya mengkritik Presiden Soeharto dan pemerintahnya, maka kita boleh katakan atau sudah pasti besoknya atau dalam waktu dekat sudah pasti media tersebut atau Kompas tersebut akan dicabut izinnya untuk sementara atau bahkan permanen, atau bahkan pemimpin redaksinya atau pemilik daripada Kompas itu bisa dipenjara kayak gitu. Itu yang terjadi pada masa Orde Baru. Dan hal pertama yang diperbaiki oleh Habibie ketika dia mulai memimpin sebagai presiden adalah memberikan kebebasan pers. Pers bebas meliput segala sesuatu, boleh mengkritik kayak begitu. Ya, jadi kontrol pers ini tidak sesaklek lah boleh katakan pada masa Orde Baru. Ya, kalau pada masa Orde Baru dikatakan bahwa media pemberitaan yang dipandang merugikan pemerintah, khususnya surat kabar dan majalah, izin terbitnya dicabut. Tapi pada masa reformasi awal hal tersebut sudah diperhatikan lebih lagi. Jadi tidak dikontrol seperti pada masa Orde Baru lagi. Kemudian yang kedua, pendirian partai politik dan sejumlah serikat, misalnya serikat buruh. Ya. Partai politik semakin banyak. Jadi artinya ini bebas dalam hal berdemokrasi. Jadi setiap orang bebas menyampaikan aspirasinya lewat partai politik, dan dia bebas lewat partai politik mana saja untuk menjadi seorang pemimpin, contohnya kayak gitu ya. Karena pada zaman Orde Baru satu-satunya partai yang eksis ya adalah Golkar. Di samping Golkar juga kan ada seperti PDI ya, yang dipimpin oleh Megawati, tapi tetap juga ditekan karena tentu partai politik Golkar dan PDI itu lawan politik, boleh katakan seperti itu. Kayak gitu. Jadi semakin banyak partai politik dan sejumlah serikat, misalnya serikat buruh, artinya ada perkumpulan, misalnya perkumpulan buruh. Contohnya jika mereka rasa bahwa ada
kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap buruh, maka mereka boleh berdemo. Nah, hal itu tidak terjadi pada masa Orde Baru, tapi pada masa reformasi hal itu sudah diperbolehkan atau sudah ada. Kemudian pembebasan sejumlah narapidana politik atau tahanan politik. Ya. Nah, ketika Soeharto memimpin, tentu banyak orang yang diklaim atau menurut dia ini lawan politiknya, baik dari partai PDIP atau dari pihak-pihak lain yang mengkritik dia. Ketika dikatakan bahwa itu adalah lawan politiknya, maka dia tidak segan-segan untuk mempenjarakan orang-orang tersebut. Ya, jadi Soeharto tidak segan-segan untuk mempenjarakan, atau Soeharto dan pemerintahnya tidak segan-segan ya. Nah, hal pertama yang dibuat oleh Habibie adalah membebaskan ya. Karena lawan politik itu bukanlah musuh ya, bukanlah musuh seharusnya, tapi lawan politik itu sebenarnya untuk membuat keseimbangan di suatu negara. Karena biasanya lawan politik itu kan biasanya mengkritik. Sama seperti sekarang kalau di Indonesia Jokowi memimpin, ada PKS yang mengkritik ya. Tapi Jokowi tidak lantas mempenjarakan orang-orang PKS, atau adalah Fadlizon, Fahri Hamzah yang sangat rutin mengkritik Pak Jokowi dan pemerintah, tapi tidak lantas langsung mempenjarakan mereka. Ada juga PA 212, persaudaraan alumni 212 atau alumni Wiro Sableng gitu ya. Itu kan kadang-kadang mereka mengkritik berlebihan kadang-kadang. Tapi sekali lagi ya, karena sudah reformasi maka kebebasan ini tetap ada buat mereka. Tapi intinya jangan sampai bebas yang bablas. Kemudian ya, pembatasan periode kepresidenan menjadi maksimal 2 kali 5 tahun. Nah, artinya seseorang itu tidak bisa memimpin kapan dia mau berhenti, boleh berhenti, tidak seperti itu. Sama seperti Soeharto. Soeharto memerintah kurang lebih 32 tahun ya. Itu tidak ada yang bisa menggoyang Soeharto. Itu sebenarnya makanya dikatakan otoriter. Atau itu kalau sudah kayak begitu berarti demokrasi tidak berjalan. Nah, demokrasi itu berarti kan kita bebas memilih pemimpin, dan juga jangan hanya pemimpin yang itu-itu saja. Makanya dibatasi 2 periode ya. 2 periode, yaitu 1 periode 5 tahun. Berarti seorang presiden itu batasnya maksimal dia 10 tahun menjadi presiden. Setelah itu dia tidak bisa lagi dicalonkan. Ya, sama seperti SBY. SBY sudah 10 tahun. Dari 2004 dia menjadi presiden, 2014 dia selesai dan tidak bisa lagi melanjutkan, meskipun mungkin dia masih kuat, tapi aturan demokrasi sudah mengatur bahwa maksimal 2 periode atau maksimal 10 tahun. Kayak gitu ya. Pelimpahan sebagian kewenangan dan kekuasaan ke pemerintah daerah. Jadi kan ada namanya pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah itu bisa dibagi ada provinsi, kabupaten atau kota kayak gitu. Nah, jadi segala sesuatu tidak lagi dikerjakan oleh pemerintah pusat, ya segala. Tapi ada daerah-daerah, misalnya kita ada provinsi Bali, di bawahnya lagi ada Kabupaten Badung, ada Kota Denpasar. Nah, jadi ada kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan ataupun diatur sendiri oleh baik bupati dan pemerintahannya maupun wali kota ataupun gubernur. Kayak begitu. Jadi semua tidak diatur lagi oleh pemerintah tertinggi, yaitu ya presiden dan jajarannya. Nah, ini bukti bahwa demokrasi di Indonesia itu berhasil. Demokrasi di Indonesia itu berhasil, buktinya apa? Ya ini, kita sudah ada beberapa presiden ya. Pertama, ini adalah Habibie, B.J. Habibie. Setelah Soeharto lengser, karena Habibie waktu itu adalah wakil daripada Soeharto, maka otomatis dia menerima tongkat estafet kepemimpinan sebagai presiden. Jadi dia terima sebagai presiden. Ini sebagai awal mula. Tapi waktu itu belum ada pemilu atau pemilihan umum. Kemudian yang kedua ada Abdurrahman Wahid atau yang kita bisa sebut Gus Dur. Ini ketika Gus Dur juga dia dipilih lewat DPR RI ya.
yaitu perwakilan rakyat. Kan DPR berarti Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih oleh wakil-wakil rakyat yang di Senayan sana. Kemudian setelah itu ada Megawati Soekarno Putri. Ini pun dipilih tentu saja oleh DPR juga ya. Jadi waktu demokrasi diawali dengan pemilu presiden itu dilakukan langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau orang-orang yang dipilih langsung oleh rakyat untuk duduk di DPR sana di Senayan. Nah ini Megawati. Jadi tiga presiden ini tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi dipilih oleh DPR yang merupakan perwakilan rakyat. Ya, meskipun kadang-kadang sudah sesuai dengan kemauan rakyat, tapi ya karena DPR yang kita sudah bilang kita sudah percaya, mereka yang memilih kayak gitu. Nah, ini untuk dua orang ya, untuk Megawati maupun Abdurrahman Wahid, karena B.J. Habibie langsung menerima tongkat kepemimpinan. Kemudian pada tahun 2004 ini pemilu langsung oleh rakyat pertama, ya. Itu pertarungan, kalau yang bisa ingat itu ada SBY, Megawati dan Amin Rais dan kalau nggak salah Wiranto, ada kurang lebih 4-5 paket. Itu pemilu pertama setelah pada zaman reformasi, itu berlangsung pada tahun 2004. Dan Megawati sebagai incumbent tidak berhasil mengalahkan Yudhoyono, SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal SBY ini merupakan menteri pada saat Megawati memimpin kayak gitu sebagai presiden. Tapi pada akhirnya SBY dengan partainya itu Demokrat berhasil menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Ya, itu yang terjadi pada tahun 2004 dan dia memerintah 10 tahun dari 2004 sampai tahun 2014. Nah, pada masa SBY ini seperti Mr. pernah singgung yang lalu, sebagai bukti sebenarnya sebagai keberhasilan daripada demokrasi dan mulai diperhatikannya HAM, sebenarnya Mr. sudah jelaskan yang lalu, pada masa SBY ini banyak terjadi korupsi. Tapi karena kita nih negaranya semakin hari semakin baik, karena kita sudah berada di era reformasi, maka banyak sekali menteri, hampir semua menteri pada periode kedua SBY memimpin ditangkap semua, masuk penjara. Ya, karena mereka sebagai itu kebanyakan kader daripada Partai Demokrat kayak gitu. Mereka banyak sekali ditangkap. Oke, itu pada masa SBY. Nah, sekarang kita hidup di masa Joko Widodo. Joko Widodo sudah memasuki periode kedua karena tahun 2014, periode pertama 2014 sampai 2019 sudah berakhir dan Pak Jokowi sudah berhasil memenangkan pemilihan presiden periode kedua, yaitu dari tahun 2019 2024. Nah, setelah 2024 nanti akan ada pertarungan lagi, kita tidak tahu siapa. Tapi pada masa Joko Widodo ini begitu banyak keberhasilan, terutama dalam hal infrastruktur. Jadi ini merupakan, dengan Mister memperlihatkan gambar-gambar ini sebenarnya memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia tergolong berhasil, ya, sudah berhasil. Dan meskipun dalam pemerintahan dari presiden-presiden ini terkadang HAM, hak asasi manusia yang mungkin belum 100% dikatakan berhasil, tapi setidaknya sudah ada perbaikan seperti yang Mister bilang di awal tadi. Ya. Nah, perwujudan praktek demokrasi dan HAM ya, yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Ya, ada hal-hal yang dikatakan dalam halaman 23 buku kalian, dikatakan bahwa untuk mewujudkan praktik demokrasi yang sesuai dengan tuntutan reformasi, maka berbagai peraturan dan undang-undang yang tidak sesuai dengan jiwa reformasi telah direvisi. Ada beberapa perubahan mencolok. Ya, perubahan-perubahan apa sih yang ada untuk membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia dan juga penegakan HAM-nya sudah semakin baik atau ada perbaikan atau boleh dikatakan sudah cukup berhasil. Yang pertama, pemilihan umum yang lebih demokratis. Ya, jadi ada banyak calon misalnya calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, calon presiden, kemudian calon anggota DPRD, DPR RI, DPRD provinsi,
kemudian ada calon anggota DPD, ada begitu banyak calon. Jadi rakyat bebas memilih yang mana sesuai dengan hati nuraninya. Tidak bisa dipaksakan. Kalau contoh misalkan pada pemilu tahun 2019 kemarin, ada dua paket kan, ada Prabowo Sandi, kemudian ada Jokowi Maruf Amin. Maka misalkan saya mengharapkan ataupun memilih Jokowi, maka saya tidak bisa memaksakan misalkan kakak saya, oh kamu pun harus memilih Jokowi. Dia bebas memilih misalkan Prabowo, kayak begitu. Jadi lebih demokratis, ada begitu banyak pilihan-pilihan yang diberikan kepada kita. Tapi sekali lagi bahwa track record atau pengalamannya harus diperhatikan sehingga negara kita tidak dibawa ke ambang kehancuran. Misalnya suatu hal yang sudah baik, ketika ada pergantian pemimpin, maka akan membuat perubahan-perubahan yang pada akhirnya boleh dikatakan sebagai ada orang dia memimpin bukan semakin baik malah semakin memperburuk kan, terjadi kayak gitu. Yang kedua, partai politik yang lebih mandiri. Artinya partai politik ini tidak dikekang oleh pemerintah dan terdiri dari banyak partai politik. Yang terbaru ada PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dan yang paling baru Mister dapat informasi bahwa Giring menuju Capres 2024. Giring itu siapa? Giring itu adalah mantan personel mantan vokalis dari band Niji. Ya, mereka membuat spekulasi seperti itu. Tapi itulah bukti daripada kebebasan di negara demokrasi ini. Siapapun bebas untuk menyatakan diri maju sebagai calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, dan calon pemimpin lainnya. Kayak gitu. Kemudian adanya pengaturan HAM termasuk di dalamnya membentuk lembaga HAM ya, lembaga hak asasi manusia. Artinya yang memperhatikan jikalau ada hak asasi manusia yang diinjak-injak atau tidak diperhatikan, maka lembaga HAM itu akan bertindak kayak gitu ya. Contoh misalkan ketika Polikarpus ya tersangka yang harusnya dipenjara 20 tahun karena melakukan pembunuhan berencana, dia pada masa SBY memimpin, Polikarpus itu merupakan pilot dari Garuda Indonesia yang menurut informasi bahwa di Garuda Indonesia itu Munir itu aktivis HAM yang tentu yang biasa mengkritik pemerintah, dia diracun dan Polikarpus itu dijadikan tersangka. Tapi pada akhirnya beberapa saat yang lalu, 1 tahun 2 tahun lalu dia dibebaskan, dan itu Komisi HAM itu tidak terima dan mereka protes, tapi ya dia sudah dibebaskan. Itu yang terjadi. Nah, ini kebebasan pers dijamin penuh dan oleh pemerintah melalui undang-undang. Jadi pers itu tidak dikontrol oleh pemerintah, tapi dia bebas memberitakan apa saja. Kadang-kadang pun hoax dia beritakan ketika tidak cross check, tapi dia bebas memberitakan. Tapi mungkin kalau sudah salah kemudian diklarifikasi kayak gitu. Itu yang terjadi. Tapi itu boleh dikatakan bahwa kebebasan di negara kita ini sudah sangat baik. Kemudian lembaga demokrasi lebih berfungsi. Pemilihan pejabat-pejabat birokrasi dilakukan secara langsung seperti yang saya bilang tadi, yaitu pilkada gubernur, wali kota, dan bupati. Ada lebih berfungsi ya, lembaga demokrasi, jadi tidak otoriter lagi ya, kayak gitu. Kemudian berikutnya ada badan khusus penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Komisi Pemilihan Umum, sebagai panitia dan panwaslu sebagai pengawas proses pemilu. Jadi KPU sebagai panitia yang mengadakan pemilihan umum, baik pemilihan presiden, anggota DPR, kemudian pemilihan gubernur, bupati, wali kota, itu mereka panitia. Kemudian ada panwaslu.
panitia pengawas pemilihan umum, yaitu sebagai pengawas supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan. Jika terjadi kecurangan-kecurangan, maka orang yang melihat kecurangan tersebut harus melaporkan kepada Panwaslu, akan ditindaklanjuti kayak gitu. Oke. Nah, dalam perjanjian lama juga ya, dalam perjanjian lama sebenarnya tidak secara eksplisit atau secara langsung dikatakan bahwa harus ada HAM, itu harus diperhatikan. Hak manusia untuk hidup itu harus diperhatikan. Tidak secara langsung atau secara eksplisit. Tetapi secara tersirat ada. Nah, saat ini kita akan belajar satu saja contoh bahwa dalam perjanjian lama, terutama ketika bangsa Israel masih di padang gurun, ketika bangsa Israel itu hendak masuk ke tanah Kanaan, ada peraturan-peraturan yang dibuat yang sebenarnya itu tertuju kepada untuk memperhatikan hak asasi daripada bangsa Israel. Ada namanya kota-kota perlindungan. Ya, kota perlindungan. Kota perlindungan ini berarti kota perlindungan berarti adalah kota di mana jikalau ada orang yang tidak sengaja melakukan pembunuhan, dia bisa lari ke sana. Ya. Dia bisa lari ke kota tersebut sehingga orang yang ingin membalaskan pembunuhan tersebut ketika dia sudah di sana dia aman begitu, sehingga dia tidak dicabut nyawanya karena dia melakukan pembunuhan secara tidak sengaja kayak gitu. Itu peraturan yang dibuat di dalam perjanjian lama. Ini dalam Bilangan 35 ayat 9 sampai 34. Nanti minta kalian membaca secara pribadi bahwa ini sebenarnya membangun kota perlindungan ini sebenarnya itu adalah perintah daripada Allah sendiri. Perintah kepada Musa, yaitu agar orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain tidak dibalas, jangan dibunuh. Artinya orang tersebut harus lari ataupun harus pergi ke kota-kota perlindungan sini. Ada Kades, Sikem, Hebron, dan ada lagi Kades, Sikem, Hebron, itu di sebelah barat. Kemudian Golan, Ramot di Gilead, dan Bezer di sebelah timur. Ya. Jadi ini sebelah barat. Ada Kades, Sikem, Hebron. Ya, Hebron ini tempat Daud pertama kali diangkat jadi raja ya. Ini dalam sejarahnya. Jadi Kades, Sikem, Hebron. Kemudian Golan, Ramot Gilead, kemudian Bezer ini di sebelah timur. Jadi orang-orang harus lari ke sini ketika mereka dengan tidak sengaja melakukan pembunuhan. Tidak sengaja ya, bukan yang sengaja. Nah, ini sebenarnya tidak langsung memperhatikan, meskipun sebenarnya kita bilang, dia kan sudah menghabisi nyawa orang lain meskipun tidak sengaja, meskipun dia tidak sengaja ya mau bilang apa lagi, dia harusnya dihukum mati juga. Tapi ini perintah dari Allah sendiri. Tidak bisa dengan sesuka hati kita mengatakan dia pun harus dibunuh. Tapi ini perintah Allah lewat Musa agar orang-orang yang demikian dilarikan atau melarikan diri ke sana kayak gitu ya, supaya mereka tidak dibunuh. Ini kalian anak-anak bisa baca supaya lebih jelas di Bilangan 35 ayat 9 sampai 34 supaya lebih tahu alurnya seperti apa. Nah, Mister kutip Bilangan 35 ayat 11 sampai 12 saja ya. Maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum dia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah perintah daripada Allah sendiri lewat Musa supaya menyampaikan kepada bangsa Israel yang terjadi hal yang seperti ini ya, ketika dia melakukan pembunuhan tidak disengaja kayak gitu. Nah, supaya dia jangan dibunuh karena dia sudah membunuh, sebaiknya dia melarikan diri. Itu sudah diatur. Dan banyak lagi di perjanjian lama sebenarnya yang secara tidak langsung, meskipun tidak bilang HAM, hak asasi manusia, tapi secara tidak langsung sudah berbicara mengenai HAM atau secara tersirat. Nah, ini yang mengenai kota-kota perlindungan ya. Nah, juga dikatakan bahwa konsep
Ya, konsep mengenai kota perlindungan juga diambil ya pada tahun 511 dalam konsili Orleans di hadapan Raja Clovis I. Setiap orang yang mencari suaka atau perlindungan akan diberikan apabila ia berlindung di sebuah gereja, dalam gedung-gedung lain atau dalam gedung-gedung lain milik gereja atau di rumah uskup ya. Perlindungan diberikan kepada orang-orang yang dituduh mencuri, membunuh, dan berzina. Ya, ini sebagai aplikasinya bahwa ada banyak budak yang melarikan diri akan diberikan perlindungan. Namun dia akan dikembalikan kepada tuannya bila sang tuan mau bersumpah di atas Alkitab bahwa ia tidak akan bertindak kejam kepada budak tersebut. Ini langsung implikasi daripada bilangan 35:11-12. Jadi budak-budak yang sebenarnya haknya dirampas dan adanya pada tahun 511 itu sebenarnya sebagai aplikasi langsung dari bilangan 35:11-12 mereka mendapatkan kebebasannya. Karena pada akhirnya budak itu boleh kembali kepada tuannya jikalau tuannya berjanji di atas kitab suci, di atas Alkitab ya, bersumpah bahwa dia tidak akan berlaku kejam lagi kepada budaknya tersebut. Yang terjadi ya. Jadi Alkitab ini boleh dikatakan sebagai sumber utama atau sumber primer daripada hak asasi manusia. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bagian-bagian yang membahas atau secara langsung membahas mengenai HAM. Oke, nah Mister akan share juga. Jadi selain Mister share link video ini, Mister juga akan share tentang Yosua, tentang kitab Yosua atau gambaran tentang kitab Yosua, atau kalau kalian anak-anak memiliki waktu ataupun suka membaca Alkitab, silakan membaca kitab Yosua ya. Baca kitab Yosua. Nah, bagaimana sih teladan Yosua dalam kaitannya dengan HAM, terutama mengenai kebebasan. Ya, tentang kebebasan itu banyak kali dibicarakan dalam kitab Yosua. Nah, seperti apa sih Yosua atau teladan yang bisa kita dapat dari Yosua itu? Nah, carilah ayat, kan ada ayat nih, ayat yang mendukung. Nah, tontonlah video tentang kitab Yosua untuk memiliki gambaran tentang kisah Yosua. Jadi ada ayat di kitab Yosua yang sebenarnya itu merupakan ayat yang menyiratkan bahwa Yosua ini sebenarnya adalah salah satu tokoh HAM, tokoh yang memperhatikan hak asasi manusia, meskipun tidak secara langsung dibilangkan, oh Yosua dia memperhatikan HAM, tidak, tapi secara tidak langsung ada. Jadi misal minta kalian mencarinya. Ya, ini tugas ini bukan untuk dikumpulkan, tapi misalkan bertanya kepada kalian pada saat kita meet pada pertemuan berikutnya, apa sih teladan daripada Yosua atau ayat apa yang sudah kamu temukan kayak begitu ya. Jadi silakan setelah menonton video pembelajaran ini nontonlah juga tentang kitab Yosua. Misalkan share juga link YouTube-nya ya. Oke. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang praktik demokrasi dan HAM, dan nanti kita akan singgung-singgung lagi tentang hal itu dari Alkitab ya. Jadi silakan setelah menyaksikan ataupun belajar pada video ini, video penjelasan yang bisa sudah jelaskan, silakan kalian juga belajar dari kisah Yosua dan temukan teladannya. Kemudian pada pertemuan berikutnya bisa sampaikan kepada Mister apa sih teladan daripada Yosua dalam kaitannya dengan HAM, dan juga ayat mana sih yang bisa memperkuat argumen kamu misalnya kayak gitu ya. Oke, jadi demikian saja. Jadi gunakan waktu yang tersisa ini untuk menonton video tersebut sampai habis. Ingat, kalian harus menjadi murid-murid yang bertanggung jawab ya. Tetap jadi pribadi yang bertanggung jawab, dan Mister selalu doakan kalian supaya Tuhan selalu memberkati kalian. Oke, mari kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hamba sudah diberi kesempatan untuk menjelaskan materi tentang HAM di Indonesia, demokrasi HAM di Indonesia, dan juga tentang kota perlindungan di dalam Perjanjian Lama, di mana kami tahu bahwa dari firman kami belajar bahwa bahwa firman adalah sumber utama atau sumber primer bagi kami untuk belajar memperhatikan HAM kami sendiri maupun HAM orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami, berkati mereka jika mereka akan melanjutkan pembelajaran lewat video kisah Yosua dan juga pelajaran-pelajaran berikutnya. Kumohon Allah dan berkati mereka.
Terima kasih Tuhan, pimpin kami terus, ini doa kami. Ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, demikian saja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.